Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kasih karunia dari Allah di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan dalam kuasa Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Mari kita akan kembali membuka hati kita dan pikiran, perasaan, kehendak kita untuk menerima sentuhan dari firman yang akan menggerakkan seluruh aspek kita dalam kehidupan ini, agar apa yang kita kerjakan dan lakukan diperkenan oleh Tuhan, sehingga atas segala yang kita boleh kerjakan dan usahakan, terlebih pelayanan dimanapun kita berada, di atasnya ada berkat Tuhan yang selalu tercurah. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, memohonkan Tuhan belas kasih-Mu untuk menguduskan dan menyucikan seluruh hidup kami, sehingga seluruh keberadaan kami boleh menjadi tempat di mana firman-Mu menguasai dan menggerakkannya, agar apa yang kami boleh kerjakan, kami kerjakan di dalam kehendak-Mu, dan Tuhan akan terus ada dalam menopang di setiap kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-21, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul nats ini Doa Paulus. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang tentunya juga mengasihi Tuhan. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya? Bagaimana kondisi kehidupan beriman kita
itu ditentukan oleh bagaimana kehidupan doa kita. Karena doa adalah merupakan kunci hidup dari iman kita kepada Kristus, doa itulah merupakan simbol kehidupan spiritualitas kita. Bahkan istilah doa merupakan nafas orang percaya. Itu berarti bahwa hidup kita juga dipengaruhi oleh nafas kita. Jadi doa itu bukan merupakan sebuah ritual, tetapi juga merupakan sebuah relasi. Ya, jadi ada istilah-istilah yang sering sekali kita dengarkan, ya, bahwa doa itu adalah merupakan penghubung. Ya, jadi artinya intensitas doa kita itu sebenarnya menentukan ya, dekatnya kita dengan Tuhan. Kita berkata bahwa doa itu bukan sewaktu-waktu. Doa bukan untuk memenuhi kebutuhan kita semata. Alkitab berkata bahwa doa itu adalah setiap waktu. Apalagi doa itu bukan karena ada waktu. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Karena di zaman sekarang ini ada penyakit yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita, dalam membangun relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Penyakit itu bernama kesibukan. Kesibukan telah merampas banyak relasi dalam hidup kita. Jadi di tengah situasi kehidupan di zaman yang serba sibuk, ya, tentu doa tidak lagi menjadi prioritas. Ibadah tidak lagi menjadi yang prioritas. Karena terlindas oleh kesibukan. Saat teduh tidak lagi menjadi prioritas. Baca Alkitab bukan lagi menjadi prioritas. Padahal kehidupan doa itu, kehidupan membaca Alkitab, bersaat teduh, membangun relasi dengan Tuhan dan sesama, itu yang menunjukkan kualitas iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, semua orang membutuhkan waktu, pikiran, dan tenaga yang banyak dalam dunia sekarang ini. Tapi waktu, tenaga, dan pikiran sampai kita mengorbankan semua yang sebenarnya jauh lebih penting, itu juga tidak akan pernah memberi kita nilai. Nah, Alkitab jelas berkata, Yohanes pasal 15, di luar aku, di luar persekutuan dengan Tuhan, di luar persekutuan kita dengan sesama kita, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hati-hati. Ya. Karena kesibukan ini kerap kali dipergunakan banyak orang untuk menjadi standar kesuksesan. Wah, sangat kasihan sekali.
Nah, kalau bukan karena berkat Tuhan, kesibukan kita tidak pernah akan menghasilkan apa-apa. Alkitab yang berkata, bukan saya. Ya, sia-sialah engkau mencari pagi, siang, sore, malam. Kalau bukan karena berkat Tuhan. Jadi orang yang mengabaikan ibadah, orang yang mengabaikan aktivitas spiritualitasnya, itu sangat berbahaya. Paulus mengingatkan kita semua. Paulus seorang hamba Tuhan yang dipakai dengan heran dan ajaib. Dan salah satu faktor utamanya karena kehidupan doa. Dalam sebuah catatan, itu konon lututnya Rasul Paulus itu sangat tebal karena terlalu sering dipakai untuk berlutut berdoa. Dan itulah menyebabkan dia memiliki banyak pewahyuan, mendapatkan hikmat yang luar biasa. 3/4 dari kitab Perjanjian Baru itu merupakan hasil karya dari Rasul Paulus. Jadi Paulus sangat percaya kepada kuasa Allah. Paulus sangat menghargai pengorbanan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Paulus juga berkata dalam kitab Roma 1 ayat 16 sampai 17 bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman ini bukan sekedar menyelamatkan kalau kita mati masuk surga. Tapi dia akan menyelamatkan hidup kita secara pribadi. Dia menyelamatkan keluarga kita. Dia bisa menyelamatkan karir kita. Dia bisa menyelamatkan banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, jangan pernah kita mengabaikan dari beribadah. Ibrani 10 ayat 25. Karena fakta di lapangan membuktikan sudah terlalu banyak orang Kristen yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah dengan alasan ibadah online segala macam. Nah, ini sangat-sangat membahayakan. Oleh karena itu dalam doanya Rasul Paulus memohon supaya Allah senantiasa memelihara setiap warga jemaat, khususnya yang ada di Efesus dan kita yang saat ini yang penuh dengan berbagai pergumulan, tantangan dan rintangan, godaan dan cobaan. Itu semuanya hanya bisa kita lewati di dalam kekuatan kuasa Allah, dan doa itulah cara kita mengakses kuasa Tuhan. Nah, Alkitab juga berkata dalam Yakobus, doa orang benar, doa orang yang sungguh-sungguh besar khasiatnya. Paulus berdoa untuk dua hal. Pertama, agar jemaat dikuatkan dan diteguhkan imannya, supaya hidup mereka semakin berakar di dalam kasih Kristus.
Tanpa kekuatan dari Allah, tanpa kita berakar dalam Kristus, maka iman kita itu akan sangat rapuh. Dan yang kedua, supaya jemaat mengerti rencana keselamatan secara utuh yang telah dirancangkan Allah. Yang barang tentu rancangan keselamatan itu kadang sulit dipahami karena dia sangat lebar, sangat panjang, sangat tinggi, dan sangat dalam, yang melampaui pengetahuan, melampaui akal manusia. Maka tidak heran ada banyak orang yang tidak bisa memahami keselamatan yang telah dikaruniakan Kristus. Dalam doanya, Paulus juga rindu supaya jemaat takjub terhadap Allah karena pengenalan terhadap Allah melalui Yesus Kristus, sehingga hidup kita semakin indah, hidup kita semakin diperkenan oleh Allah, dan supaya kepenuhan Kristus. Wah, ini hal yang luar biasa. Orang mengalami kepenuhan Kristus dengan pengenalan yang benar. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ingat, kekristenan itu adalah kebenaran. Yesus, firman Allah adalah kebenaran. Bukan pendapat orang banyak. Nah, dan pada akhirnya, sebagaimana biasa, Rasul Paulus juga dalam doanya menyampaikan sebuah pengakuan, ucapan syukur, bahwa sebenarnya kehidupan seorang Kristen, yaitu orang yang beriman kepada Kristus, adalah merupakan sebuah doksologi yang seyogianya bisa terbaca oleh siapapun dalam praktek kehidupan kita. Jadi bukan orang Kristen yang fasih berdebat tentang ayat-ayat Alkitab, no. Tapi yang oleh karena rasa syukur dan bangga melakukan firman itu. Bukan cuma sekedar berteori, sekedar fasih berbicara tentang firman tapi nol dalam praktek. Jadi sekali lagi bahwa doa merupakan kekuatan orang-orang percaya yang menyatukan kita dengan Allah dan sekaligus menyatukan kita dengan sesama. Jadi kalau orang yang berdoa tentu dia punya relasi yang harmoni dengan sesama manusia. Wong kita itu sama sesama seiman aja belum tentu akur. Nah, kita tahu banyak perpecahan, banyak konflik yang justru terjadi dalam tubuh Kristus, yang sangat melukai Kristus Yesus sebagai kepala gereja. Nah, doa adalah kekuatan kita. Doa adalah kekuatan kita. Dalam doa ada kuasa yang besar.
Karena itu Paulus berdoa, dan semua kita berdoa. Ada banyak pokok-pokok doa, bahkan terlalu banyak hal yang bisa kita doakan. Dan kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk ini. Roma 8 ayat 26. Ya, banyak hal yang menjadi rahasia yang ketika kita berdoa maka akan tersingkap. Berdoa untuk kondisi bangsa dan negara, kita berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus, gereja-gereja Tuhan agar hadir di tengah dunia menjadi saksi Kristus yang hidup. Supaya gereja tidak mengalami penolakan. Kita berdoa untuk misi. Yang sedang dikerjakan oleh Tuhan melalui para misionaris di seluruh dunia. Dan berdoa untuk para hamba Tuhan, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah teologi, agar mampu memperlengkapi umat Tuhan, memuridkan, bukan sekedar cari pengikut. Pekerjaan, usaha, keluarga kita, anak, mantu, cucu kita, ya, pertumbuhan iman orang percaya. Untuk semua doa itu akan sangat berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menjawab kita jauh lebih banyak dari apa yang kita bisa ucapkan. Nah, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang kita tidak ucapkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan. Bukankah itu yang akan diberikan Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat beribadah. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik untuk sapaan firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Supaya kami membangun relasi kami dengan Tuhan dan sesama. Untuk menopang pertumbuhan iman kami. Agar kami tetap kuat di dalam Kristus. Di dalam kuasa-Mu. Yang akan terus mendampingi kita dalam segala perjuangan dalam kehidupan di dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang baik, yang oleh karena kebaikan-Mu Engkau terus memperdengarkan firman-Mu. Sembuhkan apabila ada di antara kami yang sedang sakit. Kuatkan bila mana ada di antara kami yang lemah. Bukakanlah jalan bila mana ada pergumulan, masalah dalam kehidupan kami. Topanglah kami di setiap langkah hidup kami. Pakailah kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, nama di atas segala nama, kami berdoa. Bersyukur, haleluya, amin. Salam sehat, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.